warga kota, kota itu ibarat manusia. Ia lahir atau dilahirkan. Kemudian ia berkembang dan juga matures. Tapi ada yang mati selama proses itu, baik di tengah, di awal, maupun di akhir dari perkembangan kota tersebut. Salah satu contohnya, sekitar tahun 1257, Gunung Samalas meletus mematikan kerajaan, kota, dan juga peradaban Pamatan di Pulau Lombok. Artinya, bencana bisa menjadi salah satu penyebab kematian kota. Mari kita simak. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana konsep ketahanan kota atau urban resilience ini bisa mengurangi, meminimasi resiko bencana sebagai penyebab kematian kota. Sobat warga kota, di video ini kita akan belajar mengenai ketahanan kota atau urban resilience sebagai konsep pengembangan kota yang meminimalisir risiko bencana. Apa itu bencana? Tentunya kita sudah bahas di video pertama. Kalau belum lihat, silakan lihat di video pertama. Sebelum membahas tentang ketahanan kota, saya punya beberapa pertanyaan yang sifatnya merefleksikan. Apakah benar-benar kita ataupun kota kita survive ketika ada bencana? Kita bisa melihat bahwa bencana banjir tahun 1900 sampai 2010 di Indonesia bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi skala dampaknya. Bisa dilihat ini barnya semakin lama semakin tinggi. Kemudian kita lihat juga dari awal itu yang relatif tidak terlalu rapat gitu ya, menjadi sesuatu yang sering kali terjadi atau rapat, sehingga bisa dikatakan bencana banjir ini semakin lama semakin mengakibatkan dampak gitu ya. Kebetulan di sini yang diukur adalah dampak kematian, dan juga di sini kita bisa melihat frekuensinya semakin lama semakin banyak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah warga kita bisa survive dari sisi ekonomi? Salah satunya adalah dengan melihat tabungan di masyarakat. Ini adalah pemodelan yang saya lakukan pada sebuah masyarakat. Di situ kita melihat bahwa tabungan masyarakat itu pada awalnya naik, tapi kemudian terjadi bencana. Saat itu adalah banjir konteksnya, dan ini mengakibatkan drop sisi tabungan sampai negatif, artinya dia berhutang. Kemudian lambat laun dia mencoba untuk menabung lagi, mencoba untuk survival, untuk kembali bangkit. Dan ini ternyata terjadi secara berulang kali pada saat kejadian banjir berikutnya dalam waktu 20 tahun. Kondisi ini menyebabkan kalau kita lihat secara sekilas bahwa pendapatan ataupun tabungan masyarakat yang ada di sekitar lokasi terdampak ini adalah relatif berada di sekitar nol. Jadi menurut saya bahwa masyarakat kita tidak survive sebetulnya ketika ada bencana ini. Dan pertanyaan lainnya adalah warga kota, apakah kita memang benar-benar disiapkan untuk bisa mengurangi dampak dari posisi kita yang berada pada Ring of Fire? Kita punya kasus di Banda Aceh 2004 yang mengakibatkan seluruh kota hancur lebur dihantam oleh tsunami. Nah, warga kota, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang sangat relevan untuk bisa melihat bahwa kota itu harus didesain dan dipersiapkan untuk bisa menahan, bisa berkelanjutan meskipun bencana datang bertubi-tubi. Sobat warga kota, untuk merancang sebuah kota menjadi kota yang bisa survive terhadap berbagai macam ancaman gempa tadi, ada konsep yang dinamakan sebagai konsep urban resilience, atau dalam bahasa Indonesia adalah ketahanan kota. Konsep ini memang awalnya sekitar tahun 2008 dimulai dan sampai saat ini dikembangkan, tapi minimal ada 3 kata kunci utama yang harus kita pahami terkait dengan urban resilience. Yang pertama yaitu absorb shock. Kita bisa melihat di sini ada sebuah per, kemudian di sini ada sebuah shield gitu yang dipakai oleh pemain ini. Artinya adalah ketika ada kejutan, ketika ada bencana, goncangan-goncangan yang dihasilkan oleh bencana tersebut tidak semakin parah ataupun tidak mengakibatkan dampak yang sangat signifikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu misalnya ketika kita ditimpa musibah, ada mekanisme asuransi. Ini adalah salah satu upaya untuk melakukan absorb shock tadi. Kemudian yang kedua yaitu bouncing back. Bahwa suatu kota harus bisa didesain. Ketika ada bencana, dia memang pasti down, pasti mengalami kerusakan. Tapi bagaimana dia bisa kembali ataupun bouncing setelah terjadinya bencana, itu menjadi salah satu kata kunci kita
untuk bisa dikatakan sebagai kota yang resilience atau berketahanan. Kemudian yang terakhir yaitu learning and adaptation. Artinya bahwa kota ini harus bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemarin waktu terjadinya gempa, misalnya dia hancur mengakibatkan sekian ribu kematian. Pada saat gempa berikutnya, kita harus bisa mengurangi dampak tersebut, baik dampak korban maupun dampak kerugian. Sebuah bencana seringkali berulang dari waktu ke waktu mengalami semacam sistem yang periodik. Oleh karena itu, kita harus merancang kota ini supaya bisa mengalami learning and adaptation. Jadi jangan lupa, resilience ada 3 kata kunci, absorb shock, bouncing back, dan learning and adaptation. Untuk memahami resilience juga, kita coba kaitkan gitu antara resilience dengan vulnerability. Ya, vulnerability sudah kita bahas ya di video pertama. Kita bisa melihat, dulu saya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan resilience ini sebetulnya adalah gap antara kerentanan masyarakat pada waktu saat ini dengan waktu di masa depan setelah diterapkannya sebuah proses adaptasi. Jadi, yang namanya resilience ini sebetulnya bisa naik, bisa turun, tergantung pada waktu assessment. Kadang dia bisa naik ketika adaptasinya bagus, tapi bisa jadi dia akan menurun pada saat adaptasinya menjadi tidak baik. Sharma and Shaw sebetulnya sudah memberikan kepada kita framework berpikir untuk menilai yang namanya resiliency index melalui konsep yang dinamakan dengan CDRI atau Climate Disaster Resilience Index. Dia memanfaatkan 5 indikator utama, yaitu fisik buatan, kemudian sosial, ekonomi, institusi, dan juga lingkungan alam. Ya, semua indikator ini memiliki variabel-variabel yang bisa mempengaruhi ketahanan kota. Salah satunya adalah misalnya di aspek fisik buatan, ini adalah yang dinamakan dengan land use. Ketika kota kita dirancang untuk menghindari daerah yang rawan dari sisi land use-nya, rawan bencana tentunya, ini kita bisa meningkatkan resiliensinya. Dampaknya bisa jauh-jauh lebih kecil kalau misalnya kita bisa menghindari perkembangan kota pada daerah-daerah yang risiko tinggi. Kemudian dari sisi sosial kita bisa melihat bahwa misalnya social capitalnya dinaikkan sehingga ketika ada ancaman bencana ini bisa saling membantu untuk merespon. Ketika terjadi bencana ini akan saling tolong-menolong untuk bisa menguatkan dari sisi sosial ataupun kemasyarakatannya. Kemudian untuk aspek ekonomi atau indikator ekonomi ini kita bisa melihat kalau misalnya memiliki budget, misalnya suatu daerah ini memiliki budget yang cukup banyak ataupun memiliki alokasi budget untuk infrastruktur kedaruratan, ini bisa mempercepat proses recovery atau bisa saja membangun infrastruktur yang bisa mengurangi risiko. Contohnya, kalau misalnya terkait dengan banjir ada bendungan, ini juga akan meningkatkan ketahanan ya dengan alokasi budget tersebut untuk membangun bendungan tadi. Kemudian dari sisi institusi, salah satu yang bisa saya jelaskan di sini adalah bagaimana kota ini bisa memainstreaming konteks disaster maupun climate change dalam rencana pembangunannya, termasuk rencana tata ruangnya. Ketika ini di mainstreaming menjadi arus utama dalam proses pembangunannya, otomatis semua akan berorientasi untuk mengurangi resiko suatu bencana tersebut. Ya, kemudian dari sisi natural kita bisa tahu misalnya ada land use in natural terms, misalnya adalah ketika ada mangrove, hutan mangrove di pinggir pantai, dia bisa meredam tsunami. Sehingga ketika terjadinya tsunami, mangrove yang ditanam maupun yang alami ada di sekitaran pantai itu bisa melindungi perkotaan kita dari tsunami ataupun gelombang tsunami yang cukup dahsyat. Sehingga kita bisa katakan berbagai macam variabel ini harus kita pertimbangkan, harus kita kelola untuk meningkatkan resiliensi sebuah kota. Oke, warga kota, setelah kita tahu konsep resiliensi tadi, gitu ya, kita bisa sebetulnya mencoba melakukan semacam simulasi untuk menilai seberapa resilience kota kita. Ya, di sini kebetulan saya punya studi kasus di Surabaya, yang saat itu kita menilai hanya dari aspek institusi saja dulu ya, jadi tidak seluruhnya. Dan juga saya coba membandingkan antara resiliensi indeksnya Surabaya jika terjadi bencana gempa bumi, karena Surabaya sudah ada potensi gempa bumi berdasarkan peta pusat gempa nasional 2018.
Untuk lebih bersifat fair, saya juga menilai resiliency index kita, kota Surabaya ini, untuk merespon bencana banjir. Jadi kedua perbandingan ini akan kita lihat. Paper ini sudah dipublish di Australian Journal of Disaster and Trauma Studies. Bisa dicek di link di bawah. Bisa kita lihat untuk aspek institusi gitu ya, dalam merespon bencana umum ini adalah relatif lebih kepada bencana banjir maupun kebakaran yang sering terjadi di Surabaya. Resiliency indeksnya kota Surabaya cukup tinggi, yaitu 4,05. Ya, bisa kita lihat bahwa sudah ada upaya-upaya untuk mengurangi resiko. Salah satunya tentunya kita tahu Surabaya banyak melakukan pembangunan untuk pelebaran drainase. Ya, optimalisasi kapasitas dari drainase dan juga sumur pompa. Ya. Jadi kita lihat bahwa sisi ketahanan kota, aspek institusi untuk bencana secara umum di Surabaya itu cukup baik. Kemudian yang kedua, kita bandingkan dengan aspek institusi untuk bencana gempa bumi di Surabaya. Bagaimana ini? Pusken 2018 sudah mencatat 2 sesar di kota Surabaya, dan itu memiliki potensi gempa sekitar 6,5 skala Richter. Ini publikasi nasional. Nah, bagaimana kota kita, kota Surabaya ini dalam respon secara institusi bencana gempa bumi ini? Ternyata setelah kita menilai dengan berbagai macam variabel tadi, ini ada 5 variabel yang berpengaruh dalam ketahanan kota dari aspek institusi ini, ternyata masih relatif rendah, yaitu 2,57. Bisa jadi karena memang ini adalah sebuah fenomena baru di Surabaya. Ya, masih ada juga yang belum percaya. Belum ada juga informasi yang lebih detail terkait dengan fenomena ini. Sehingga persiapan dari sisi perencanaan pembangunannya memang masih perlu ditingkatkan. Kemudian, secara lebih dalam kita bisa melihat pengaruh utamaan resiko bencana dalam pembangunan, khususnya gempa tentunya yang dibahas di sini, dan memiliki indeks yang juga relatif rendah, yaitu 2,14. Jadi belum ada sama sekali gitu ya yang kira-kira bisa menjadi upaya bagi pemerintah kota untuk mengurangi dari dampak bencana gempa bumi ini, potensi bencana gempa bumi ini. Balik lagi karena bisa jadi ini memang sesuatu yang baru di kota Surabaya ini. Ya, sehingga memang relatif kota Surabaya belum didesain secara institusi untuk menangani gempa. Kemudian dari sisi efektivitas kerangka manajemen krisis kota juga sama, masih relatif rendah. Ya, alhamdulillah di Surabaya sudah ada yang sifatnya untuk merespon terjadinya bencana, terutama bencana kebakaran dan banjir, yaitu melalui Command Center 112. Tapi ini pun masih belum terlihat diarahkan untuk bisa mengantisipasi terjadinya gempa bumi. Kemudian untuk efektivitas lembaga kota merespon bencana, kita bisa melihat juga relatif masih berada pada kategori rendah. Ya, ini adalah variabel-variabelnya, ya. Dan kita bisa melihat bahwa memang gitu ya, untuk bencana gempa bumi ini relatif belum menjadi fokus utama pemerintah kota kita, kota Surabaya, untuk bisa merespon bencana. Dari variabel kerjasama kelembagaan dan pemangku kepentingan, kita bisa melihat bahwa isu kegempaan di kota Surabaya masih relatif belum mendapatkan porsi yang cukup. Ini bisa kita kategorikan bahwa indeksnya masih relatif rendah dengan angka 2,67. Banyak kegiatan-kegiatan kerjasama kelembagaan dan pemangku kepentingan ini dilakukan, tapi belum ada yang mengarah kepada isu potensi kegempaan. Kemudian dari sisi good governance, ini juga bisa kita lihat bahwa nilai indeksnya relatif rendah, masih nilainya 2,67. Ya, di sini kita juga bisa melihat bahwa belum ada konteks good governance yang diaplikasikan untuk bisa merespon isu kegempaan ini. Jadi, sobat warga kota, kita simpulkan materi kedua ini dengan melihat pada 3 poin utama konsep ketahanan kota atau urban resilience. Yang pertama, resiliency memiliki makna inti absorb shock, bouncing back, and learning adaptation. Kemudian yang kedua, resiliency itu bisa diukur loh dengan memanfaatkan indikator-indikator di fisik buatan, sosial, ekonomi, institusi, dan lingkungan alam. Dan yang ketiga, resiliency itu bersifat dinamis. Dia bisa naik, dia bisa turun.
dia juga berbeda antara resiliensi terhadap disaster A dengan resiliensi terhadap disaster B. Tentunya ini akan tergantung pada baik tidaknya kita mengaplikasikan proses adaptasi di suatu kota. Demikian 3 poin utama yang harus kita ingat pada saat kita membantu pemerintah kita membangun kota kita menjadi kota yang berketahanan atau kota yang memiliki resiliensi yang tinggi. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga sukses buat kita semua dan semoga kita semakin bisa memberikan kontribusi terbaik kita untuk membangun Indonesia lebih baik.